Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya belajarnya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ekonomi bab perdagangan internasional. Sebelumnya, kita telah belajar konsep dasar dari perdagangan internasional, yaitu pengertian, manfaat, faktor pendorong, serta faktor penghambatnya. Kali ini kita lanjutkan belajar kita tentang teori perdagangan internasional. Sebelumnya, sebagai pemanasan, kita review dulu materi belajar kita sebelumnya, yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Masih ingat kan apa saja faktornya? Oke, yang pertama perbedaan sumber daya alam, selanjutnya perbedaan faktor produksi, perbedaan kondisi ekonomi, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya motif keuntungan, serta adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Faktor pendorong ini yang menyebabkan suatu negara memutuskan untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, sama seperti kegiatan perdagangan pada umumnya, suatu negara juga ingin memiliki keuntungan. Kenapa sih harus melalui impor? Kenapa nggak ekspor aja? Dan atau memproduksi sendiri? Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa faktor pendorong yang merupakan keterbatasan dari suatu negara tersebut. Karena adanya keterbatasan ini, suatu negara itu bisa jadi malah lebih efektif atau lebih untung jika dia mengimpor dari negara lain. Sedangkan faktor produksi atau hal-hal lain yang dia miliki, dia maksimalkan, dia optimalkan sehingga dapat mengekspor ke negara lain. Sehingga terjadilah transaksi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Tapi tidak semua negara itu dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu absolute advantage atau keunggulan mutlak dan comparative advantage atau keunggulan komparatif. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu absolute advantage atau keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, apa sih artinya keunggulan mutlak ini? Pernah dengar kan kata mutlak? Mutlak berarti pasti. Nah, yang pasti apa? Yang pasti ini adalah keunggulan produksi dari suatu negara tersebut. Suatu negara itu dapat melakukan perdagangan internasional jika memiliki produk unggul yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain atau yang efisien daripada negara lain. Jadi kalau dia itu memiliki produk A, sedangkan negara lain tidak bisa memproduksi, dia bisa mengekspor produk itu dan dari negara lain itu mengekspor yang tidak bisa diproduksi oleh si negara A ini. Oke, kita lihat contohnya ini. Perhatikan tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel banyaknya produksi oleh satu orang pekerja dalam satu minggu kerja, yaitu kita anggap 5 hari kerja. Ada dua negara, yaitu negara A dan negara B. Sama-sama memproduksi tas dan memproduksi sepatu. Negara A mampu memproduksi 9 tas dan 18 sepatu oleh satu orang pekerja dalam satu minggu. Sedangkan negara B itu mampu memproduksi 21 tas dan 7 sepatu oleh satu orang pekerja dalam satu minggu. Nah, dari data ini kan sudah kelihatan si negara A itu unggul dalam memproduksi apa dan negara B itu unggul dalam memproduksi apa. Kita lihat ya, keunggulan mutlaknya di mana. Oke, negara A unggul dalam memproduksi sepatu, karena kalau di negara B hanya mampu memproduksi 7, sedangkan negara A bisa memproduksi 18. Kalau negara B lebih unggul dalam memproduksi tas, karena bisa memproduksi 21, sedangkan negara A hanya bisa memproduksi 9 saja. Oke, kita mau menghitung nih labanya kalau dua negara ini melakukan perdagangan internasional. Caranya yaitu melalui dasar tukar dalam negara atau DTDN. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau kita mau menghitung keuntungannya dari negara A, berarti kan spesialisasinya atau keunggulan mutlaknya negara A itu di produksi sepatu.
Nah, satu sepatu di negara A itu sama dengan 0,5 tas. Atau gini analoginya, kalau di negara A, satu orang itu hanya memproduksi 9, sedangkan kalau sepatu itu 18. Jadi, sama dengan kalau saya memproduksi satu sepatu, itu hanya sama dengan bisa memproduksi setengah tas aja. Padahal kalau sepatu bisa memproduksi satu. Nah, kalau di negara B, tadi kan keunggulan mutlaknya dalam memproduksi tas. Di negara B itu, satu tas sama dengan 0,3 sepatu. Atau begini, di negara B, satu tas itu bisa sama dengan 0,3 produksi sepatu saja. Oke, sekarang kita hitung labanya. Laba itu sama dengan DTDN luar negeri atau tujuan impor atau ekspor kita dikurangi dengan DTDN dalam negeri. Kita hitung dulu laba yang diperoleh oleh negara A. Negara A tadi memiliki keunggulan mutlak pada produksi sepatu. Jadi dia mengekspor sepatu dan mengimpor tas. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oke, tadi untuk negara A, sepatunya itu hanya dihargai dengan 0,5 tas. Sedangkan jika dia mengekspor ke negara B, satu sepatunya dia itu dihargai dengan 3 tas. Maka laba yang dia dapatkan adalah 3 tas, yaitu dari negara B, 3 dikurangi dengan DTDN-nya dia sendiri, yaitu hanya 0,5 tas. Maka laba yang diperoleh oleh negara A jika mengekspor sepatu ke negara B adalah 2,5 tas. Sekarang kita lihat untuk negara B. Negara B tadi unggul dalam produksi tas. Oke, di negara B, satu tas itu sama dengan 0,3 sepatu. Sedangkan kalau di negara A, satu tas itu sama dengan 2 sepatu. Maka laba yang diperoleh adalah 2 sepatu, yaitu sepatunya yang dari DTDN-nya negara A, 2 sepatu dikurangi dengan DTDN sepatu dari negara B itu sendiri, yaitu 0,3. 2 dikurangi 0,3 sama dengan 1,7. Oke, dari sini yang perlu diperhatikan, yang perlu hati-hati adalah menghitung DTDN-nya dan menentukan labanya. Jangan lupa tentukan dulu dia itu unggul di produksi apa. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu comparative advantage atau keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Adanya keunggulan komparatif ini sebagai alternatif dari kelemahan teori mutlak. Karena jika di teori mutlak itu suatu negara jika tidak memiliki keunggulan mutlak, dia tidak bisa melakukan perdagangan internasional. Jadi harus memiliki satu produk unggul, jika tidak dia tidak bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, kalau di teori comparative advantage ini, komparatif kan berarti perbandingan. Jadi, jika suatu negara itu memiliki produk yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain, maka negara itu bisa melakukan perdagangan internasional. Walaupun suatu negara itu memiliki keunggulan mutlak atau tidak memiliki keunggulan sama sekali, mereka tetap boleh melakukan perdagangan internasional dengan syarat memiliki produk yang lebih murah jika dibandingkan. Karena arti komparatif adalah perbandingan, dibandingkan dengan negara lain. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Berikut ini adalah data banyaknya produksi oleh satu orang pekerja dalam 1 minggu kerja atau kita anggap 5 hari kerja. Oke, ada negara X dan negara Y. Di sini mereka memproduksi katun dan wol. Untuk negara X mampu memproduksi 500 katun dan 250 wol. Sedangkan negara Y mampu memproduksi 50 katun dan 200 wol. Oke, di sini kalau kita perhatikan
negara X itu memiliki keunggulan mutlak. Dia sama-sama unggul di kedua bidang, yaitu di produksi katun dan produksi wool. Kalau di teori keunggulan mutlak, negara X dan Y ini tidak bisa melakukan perdagangan internasional karena negara X menguasai dua produksi sekaligus. Sedangkan negara Y tidak memiliki keunggulan mutlak sama sekali. Oke, nah kalau di teori keunggulan komparatif ini, dua negara ini boleh melakukan perdagangan internasional, tapi harus dicari dulu dua negara ini spesialisasinya atau keunggulan komparatifnya di bidang yang mana. Cara menghitungnya yaitu melalui DTDN. Rumusnya sama seperti yang tadi. Oke, untuk negara X, kita hitung dulu. 1 katun itu sama dengan setengah wool. Jadi kalau katunnya 500, itu kan dianggap 1. Nah, ternyata itu hanya setengahnya. Jadi kalau bisa memproduksi 1 katun, itu ternyata kalau wool ya hanya setengahnya aja. Sedangkan kalau 1 wool itu berarti 2 katun. Untuk negara X itu DTDN-nya adalah 1 katun sama dengan 4 wool atau 1 wool sama dengan 0,25 katun. Analoginya sama seperti yang keunggulan absolut tadi atau keunggulan mutlak. Oke, jadi untuk negara X di sini yang cara melihatnya, cara menentukan dia itu unggul komparatifnya di mana, lihat saja di DTDN-nya yang lebih kecil. Nah, di sini untuk negara X itu kan 0,5 dan 2. Jadi yang lebih kecil kan yang 0,5. Sedangkan kalau yang negara X yang lebih kecil adalah 0,25. Jadi bisa dikatakan bahwa cara mudahnya itu seperti itu. Sekarang kita tentukan yang keunggulan komparatif negara X itu ada di produksi katun karena DTDN-nya adalah setengah wool. Sedangkan kalau di negara Y itu keunggulan komparatifnya ada di produksi wool yaitu 0,25 katun. Sekarang kita hitung laba. Rumusnya sama dengan keunggulan absolut. Oke, untuk negara X kita tadi sudah menentukan bahwa negara X lebih unggul di produksi katun dengan dasar tukar yang telah kita hitung. Oke, karena negara X itu unggul di produksi katun, katun di negara X itu senilai 0,5 W. Sedangkan kalau di negara X, 1 katun itu dihargai 4 wool. Nah, makanya untuk laba berarti katun, negara X itu unggul di katun, menghitung labanya yaitu 4 berasal dari DTDN-nya dari negara X karena mengekspor ke negara X kan negara Y ini, jadi 4 dikurangi dengan DTDN dalam negerinya sendiri yaitu 0,5 dengan menghasilkan 3,5 wool. Jadi kalau dia itu mengekspor katun, si negara X mengekspor katun ke negara Y, itu dia mendapatkan keuntungan 3,5 wool. Karena kalau di negara dia hanya senilai setengah wool, kalau di negara Y itu senilai 4 wool. Nah, sedangkan bagi negara Y tadi lebih unggul dalam memproduksi wool. Di negara Y, wool itu sama dengan 0,25K saja. Sedangkan kalau di negara X, 1 wool itu sama dengan 2 katun. Makanya kalau dia itu melakukan ekspor ke negara X, woolnya dia itu akan mendapatkan 2 katun. Sedangkan kalau dia memproduksi sendiri hanya mendapatkan 2,5 katun. Jadi laba yang dia dapatkan, yang negara Y dapatkan ini adalah 2 dikurangi 0,25 sama dengan 1,75 katun. Oke, kita sudah berada di akhir materi ini. Nah, dari yang dipelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa keunggulan absolut itu setiap negara harus memiliki produksi unggulan. Harus. Jadi kalau tidak punya keunggulan di salah satu produksi, ya mereka tidak bisa melakukan perdagangan internasional.
Sedangkan kalau di komparatif kan artinya perbandingan. Suatu negara boleh melakukan perdagangan internasional walaupun tidak memiliki satu produksi unggulan mutlak, tetapi produksinya jika dibandingkan dengan negara lain memiliki nilai yang lebih efisien atau lebih murah. Kata kuncinya ada di perbandingan, yaitu arti dari komparatif sendiri. Pada keunggulan komparatif, suatu negara memiliki keunggulan mutlak juga. Tadi kan sudah kita bahas bahwa negara X itu memiliki keunggulan mutlak di dua produksi, tapi lebih efektif jika dibandingkan sehingga terjadi keunggulan komparatif. Untuk membandingkan nilai efisiensi produksi dapat menggunakan rumus DTDN, tadi sudah dijelaskan juga. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu setelah menghitung efisiensi produksi, maka produk yang diekspor akan memiliki nilai yang lebih efisien, sedangkan produk yang kurang efisien itu lebih baik diimpor dari negara lain saja. Nah, di sini adalah kunci agar suatu negara itu memiliki keuntungan yang berlebih, yaitu yang efisien itu diekspor, sedangkan yang kurang efisien itu lebih baik impor saja dari negara lain. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.